warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Arif Hidayat dan Ibu Rizka Al-Qadri selaku dosen mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Kami dari kelompok 1 Rombel 15 akan menampilkan simulasi sidang perkara nomor 105/PU 22/2024 dengan perihal pengujian material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebuah isu yang relevan, aktual, dan menyentuh kehidupan digital kita pada hari ini tentang batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum. Di sini, saya akan membacakan kasus posisi yang menjadi dasar pokok perkara dalam persidangan kali ini. Kasus posisi. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap warga negara, baik masyarakat maupun pemerintah, terikat oleh hukum yang berlaku demi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, negara menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah 2 kali mengalami perubahan. Terakhir, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kasus yang menjadi sorotan bermula dari unggahan Lita Ayuningsih di akun Facebooknya pada tanggal 12 November 2022. Dalam video itu, Lita menyoroti pencemaran pantai Karimun Jawa sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Namun, komentarnya yang menyebut masyarakat sebagai otak udang membuatnya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Ia dijerat pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan sempat divonis 7 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jepara. Namun, Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan vonis itu. Alasannya jelas. Unggahan Lita dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi. Tak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 29 Juli 2024, Lita mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ITE 2024, terutama Pasal 27A dan Pasal 28 ayat 2 yang dianggap melanggar hak konstitusional dan asas kepastian hukum. Pakar hukum, Prof. Dr. Silvania Okta Aurelia menilai dalam pasal-pasal tersebut terlalu kabur, bertentangan dengan asas lex serta. Sementara Amnesty International dan AJI menilai undang-undang ini berpotensi membungkam kritik publik dan mengancam kebebasan berekspresi. Berdasarkan hal tersebut, Lita Ayuningsih resmi mengajukan permohonan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perkara inilah yang hari ini akan kami hadirkan dalam simulasi persidangan Mahkamah Konstitusi.
Anjali Ayasa sebagai hakim anggota. Saya Stefania sebagai hakim ketua. Saya Muhammad Febri pribadi sebagai hakim anggota. Saya Hikam Firmansyah sebagai hakim anggota. Saya Stefania Gita sebagai hakim anggota. Saya Alfian Rastiadi sebagai ahli pemohon. Saya Nita Yunisi sebagai pemohon. Saya Regina Malaysia sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Putri Athena sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Nita Putri sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Nita Rani sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Alfa Krisparandra sebagai petugas sidang. Saya Fauzia Indriani sebagai DPR. Saya Jia Ajeng sebagai pemerintah. Saya Muhammad Anas sebagai pemerintah. Saya Hanif Amalia sebagai pemerintah. Saya Nena Prai sebagai ahli pemerintah. Saya Silvania Octavelia sebagai ahli pemohon. Saya Dawan Pratama sebagai ahli pemohon. Kelompok 1. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Ya. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Sebelum persidangan dimulai, ikut saya bacakan tata tertib dalam persidangan. Tata tertib dalam persidangan. 1. Penghujung sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan. 2. Larangan bagi penghujung sidang. A. Sebelum berusia 12 tahun kecuali atas perintah atau izin hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan. B. Membawa senjata atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. C. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. D. Membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang. E. Membawa peralatan demonstrasi. F. Merusak, mengganggu fungsi sarana atau perlengkapan persidangan. G. Makan, minum, dan merokok. H. Menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit, dan kaos oblong. I. Menghina para pihak, saksi ahli pihak lain, dan pengunjung sidang. J. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan,
termasuk pada ayat 3 dan 4, belum dikecualikan bagi jurnalis. Sidang 1 pada hari Senin 26 Agustus 2024 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Persidangan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Mohon yang pas semua silakan. Baik, bisa kita mulai ya. Sidang perkara nomor 105 garing PU 22 garing 2024 agendanya sedang pendahuluan. Saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bagi kita semua. Sehat ya, semua dan semuanya. Silakan perkenalan diri dari siapa saja yang hadir pada hari ini dan pemohon dan semua. Silakan. Baik, terima kasih ya. Di sini saya Rita Ainisi, pemohon kesimpulan hadir bersama konstitusinya. Ya, izin yang mulia, di sini kami pengacara dari internal maupun satu kuasa hukum yang dipilih oleh Ibu Rita. Baik, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 105 dari PU 22 garing 2024 dengan agenda berkaitan dengan perbaikan permohonan saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kepada semua. Dan pada sehat ya. Ini adalah berkaitan dengan perbaikan permohonan, kami silakan diperkenalkan dulu siapa saja yang hadir silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk hari ini ada saya sendiri Regina, lalu di sebelah kanan saya ada Ibu Nada, lalu di sebelahnya lagi ada Ibu Atena sebagai pembantu dari Ibu Nita, lalu Ibu Cuma ada Ibu Nada. Yang hari ini menjadi pembicaranya siapa? Saya sendiri yang mulia. Baik, ini sudah disampaikan ya perbaikan permohonannya, tapi di sini masih cukup tebal, sudah diperbaiki. Saya sendiri ditambah dengan ada yang kasar. Ya, yang mulia ada. Di sini dikasarnya juga masih tebal ya saya dan itu. Sudah mulai ya, persidangan perkara nomor 105 garing PU 22 garing 2024 dibuka dan persidangan yang akan terbuka untuk. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua dan keadaan sehat kan di sini. Beberapa untuk yang hadir untuk perkara nomor 105 silakan. Ya, termasuk yang mulia, di sini kami hadir berempat dengan saya Melariani dan ini ada Ibu Atena, Ibu Nada, Ibu Rita, dan ada Ibu Regina. Terima kasih, silakan dari pemerintah dipersilakan. Terima kasih yang mulia dari pemerintah, nanti saya sendiri saya menyesal. Baik, terima kasih dari persidangan. Izin yang mulia, saya Muhammad Anas dari Juga nama saya Dinda Rita dari Kejaksaan Agung. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih dari persidangan pada siang hari ini adalah untuk agenda mendengar keterangan dari pemerintah ya. Yang akan menyampaikan keterangan di sini, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pemerintah semua yang hadir pada persidangan tersebut, persidangan berikutnya untuk menambahkan keterangannya. Dengan demikian selesai dan cukup. Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Ini dalam keadaan sehat semua ya. Perkenalkan pemohon dulu siapa yang hadir silakan. Terima kasih yang mulia. Dari pemohon yang hadir adalah kuasa hukumnya dengan saya sendiri Putri Anena, kemudian ada Ibu Lila, ada Ibu Nada dan juga Ibu Regina. Demikian yang mulia, terima kasih. Dari Dewan Perwakilan Rakyat silakan. Yang mulia, saya sendiri pemohon dari Dewan Perwakilan Rakyat, Aulia. Terima kasih berdiri. Dan pemerintah atau presiden silakan. Terima kasih yang mulia, dari pemerintah yang hadir saya sendiri Muhammad Andri. Kemudian Ibu Dirjen saya ada dan Ibu juga ada dari Kejaksaan. Baik, terima kasih dari laporan kepaniteraan. Agendanya adalah jadwal untuk mengajukan ahli ya. Sudah hadir ahli di sini, Pak Ifra Jatilakan dan Prof. Dr. Stefania. Dimohonkan untuk maju ke depan memberikan identitas dan untuk mengucapkan kapasitasnya. Dimohon nanti Bu Anu maju ya. Yang pertama, mohon berkenan dulu Pak Sifat.
ahli dari Konsul Maya hadir di sini, Bapak Dr. Akbar Ahmad Pratama SMA. Silakan kalian bisa menunjukkan tentang identitas dan untuk pandu Bapak Maya. Mohon maaf. Baik, sama siapa? Kerjanya apa? Nama bagaimana? Ada hubungan saudara dengan manusia? Bapak? Saja seperti apa? Baik, terima kasih yang mulia kedua, baik saudara Dr. Akbar Ahmad Pratama SMA, saudara sebagai ahli pemohon perkara dokumen. Baik, itu sudah langsung pesan yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kajian saya. Terima kasih kami kembalikan yang mulia kedua. Hati-hati, Mas Rio. Ini langsung saja yang mulia. Baik, maaf atas kejadian tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Hakim Konstitusi, pemohon dan para pihak yang hadir, izinkan saya untuk menyampaikan 3 pokok pikiran dari kitab saya yang berjudul Gagasan Konstitusional. Masuk semuanya sekali lagi, sampai selesai dari situ. Mulai persidangan perkara nomor 105 dari PLC 22 dari 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka. Selamat siang, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keadaan sehat semuanya di sini. Digunakan untuk masalah semua, suruh saja hadir silakan. Baik, terima kasih yang mulia untuk masalah semua yang hadir ada saya sendiri adalah ada Ibu Athena, Ibu Nada, dan Ibu Regina pada tempat yang mulia. Sini dan tidak hadir lagi ya. Dari pemerintah atau presiden silakan. Selamat pagi yang mulia. Dari pemerintah hadir, saya sendiri dari Kejaksaan Agung, kemudian ada Pak Muhammad Anas dari Kementerian Perdagangan, kemudian dari Kominfo ada Ibu Sasha Amalia. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk agenda persidangan pada hari ini adalah untuk melakukan keterangan dari ahli presiden ya. Hadir di sini Ibu Profesor Dr. Naima Putri Rahayu, Dr. Anus SHMSI. Selamat datang Ibu. Berdasarkan laporan dari bagian persidangan kepanitiaan, Ibu ini keterangannya terlambat sehari ya, dari masalah 1 hari sebelum persidangan. Di mana ini tidak memenuhi keterangan sebagaimana yang diajukan dalam peraturan konstitusi. Ya, baik untuk memberikan keterangan untuk Naima yang mohon dipastikan untuk memberikan identitas dan untuk mengucapkan sumpah. Terima kasih. Sama siapa? Ibu tolong bersihkan. Kerjanya apa? Yang mana di mana? Saya saudari dari Pusat. Ada hubungan saudara dengan pemohon? Tidak ada. Teman kerja? Tidak ada. Kerabat? Tidak ada. Baik, yang mulia, terima kasih. Ibu Prof. Dr. Naima Putri, ikuti langsung ahli yang akan saya tuntut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan kajian saya. sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, kami kembalikan yang mulia kedua. Silakan langsung ke podium, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, penampilan kita disebut patut karena beberapa nih mau. Sudah ya. Baik, nanti kami baca dan pertimbangan ketika baca perkara
naik pindah desa saya berikut. Yang mulia rekor saya nanti saya pilih mana sana. Dari uji rekor itu bisa. Setelah saya bacakan, akhirnya telah dibaca buku saya. Untuk mempersingkat waktu maka langsung saya laksanakan. Putusan nomor 105 garing PU Strip 22 garing 2024 demi keadilan berdasarkan Tuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Ibu Rita Ningsih dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2024 yang dikuasa pada LN Award selanjutnya disebut sebagai pemohon. 1.2 membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca keterangan DPR, mendengar dan membaca keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon, mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden, memeriksa bukti-bukti pemohon dan Presiden, membaca kesimpulan pemohon dan Presiden. 2. Duduk perkara yang harus dibacakan. 3. Pertimbangan hukum. 3.1 yang harus dibacakan. 3.2 Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo yang harus dibacakan. Kedudukan hukum pemohon. 3.3 sampai 3.5 maksudnya yang harus dibacakan. 3.6 menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan pemohon. Pokok permohonan 3.7 yang harus dibacakan. 3.8 menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi dari bukti P1 sampai dengan bukti P112 dan bukti P1 elektronik setelah mengajukan 3 orang ahli yaitu saudara Rifki, Portifania dan Dr. Rio yang katanya untuk masyarakat yang harus dibacakan. 3.9 menimbang bahwa DPR telah menyampaikan keterangan yang digunakan dalam persidangan mahkamah yang harus dibacakan. 3.10 menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima mahkamah yang harus dibacakan. 3.11 menimbang bahwa setelah telah memeriksa dan membaca secara permohonan pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, keterangan ahli pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti yang diajukan oleh pemohon dan Presiden, kesimpulan tertulis pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden persoalan konstitusionalitas permohonan yang harus dijawab oleh mahkamah adalah dianggap sudah dibacakan. 3.12 menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas yang didalilkan pemohon tersebut di atas penting bagi mahkamah untuk lebih dahulu menggunakan hal-hal sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan. 3.13 menimbang bahwa setelah menjelaskan hal tersebut di atas, selanjutnya mahkamah terlebih dahulu akan menjawab dalil pemohon yang mempersoalkan perasa orang lain yang merasa suatu hal dianggap sudah dibacakan terhadap dalil permohonan akuo. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.13.1 bahwa pemahaman pasal 27 AU 1 2024 harus dikaitkan dengan perubahan pasal 27 UU 11 tahun 2008 yang semula melarang perbuatan seperti pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman. Rumusan awal tanpa penjelasan menimbulkan persoalan terutama terkait pencemaran nama baik yang diuji di Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang nomor 50 garing PU 6 tahun 2008. Mahkamah menegaskan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik adalah delik aduan sehingga perubahan UU 11 tahun 2008 menjadi UU 19 tahun 2016 menambahkan penjelasan pasal 27 ayat 3 yang merujuk pada KUHP Undang-Undang 11 tahun 2008 kemudian diubah menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024 karena adanya keberatan masyarakat terhadap ketentuan pidana. Perubahan ini mempersempit larangan pasal 27 hanya pada perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan dan perjudian, sedangkan ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik direformulasi menjadi pasal 27A dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun atau denda 400 juta. Pasal 45 ayat 4 unsur tindak pidana dalam pasal 27A meliputi kesengajaan menyerangkan kehormatan atau nama baik orang lain dengan menunjukkan suatu hal agar diketahui umum melalui sistem elektronik, namun perasa orang lain dan suatu hal masih belum jelas sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam penerapannya. Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Negara Satu Lagi ayat 1 berdasarkan dari Indonesia tahun 1945 tentang setiap melainkan agar mahkamah memberikan kepastian hukum mengenai batasan kecil yang dapat dikenakan pidana dan pencemaran nama baik melalui media elektronik sehingga tidak digunakan secara senang-senang dan tetap sejalan dengan prinsip privasi pemohon menilai satu adanya dasar dan berproses yang orang lain yang berujuk pada
3.13.3 bahwa pemohon mempersoalkan frasa suatu hal dalam pasal 27A Undang-Undang 1 tahun 2024 karena dianggap multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dimohonkan agar dimaknai sebagai dilakukan suatu perbuatan. Mahkamah menilai frasa tersebut berkaitan unsur pendudukan suatu hal sebagaimana dalam pasal 310 KUHP, namun karena ketidakjelasan secara tegas seperti perbuatan tertentu dalam KUHP, maka kata hal menjadi terlalu luas dan dapat melanggar asas mulum criminal litigation act. Ketidakjelasan ini juga berpotensi mencampur pencemaran nama baik dengan penghinaan biasa sehingga membuka ruang penyalahgunaan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah menafsirkan frasa orang lain dalam pasal 27A dan pasal 45 Undang-Undang 1 tahun 2024 sebagai kecuali lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi atau jabatan, dan frasa suatu hal sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seorang. Dengan demikian, permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian karena Mahkamah memberikan tafsir pembatasan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan permohonan. 3.14 menimbang bahwa selanjutnya pemohon juga mendalilkan rasa tanpa hak dalam norma pasal 28 ayat 2 jumlah pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang sudah dibacakan. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.14.1 bahwa Mahkamah menilai rasa tanpa hak dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tidak hanya terdapat pada pasal tersebut, tetapi juga di sebagian besar norma larangan dalam bab 7 Undang-Undang ITE. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang harus dibuktikan secara hukum, menunjukkan bahwa pelaku sadar tindakannya dilakukan tanpa hak. Frasa ini mencerminkan unsur melawan hukum yakni perbuatan yang bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan. Dengan demikian, unsur tanpa hak berfungsi melindungi hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta sejalan dengan Budapest Convention of Cybercrime pada tahun 2001 yang menggunakan istilah withhold right. Lebih lanjutnya, keberadaan unsur tanpa hak ini penting untuk melindungi profesi yang secara sah mendistribusikan atau mentransmisikan konten elektronik seperti jurnalis, peneliti, dan aparat penegak hukum. Jika unsur ini dihapus, justru dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi tersebut dan menjadikan pasal 28 ayat 2 sebagai delik formil dengan ancaman pidana yang berlebihan. Oleh karena itu, rasa tanpa hak diperlukan sebagai tolak ukur bagi penegak hukum untuk menentukan adanya pelanggaran, sehingga dalil permohonan yang menentukan adanya pelanggaran sehingga dalil permohonan yang menilai unsur tersebut inkonstitusional dianggap tidak beralasan menurut hukum. Jadi 14.2 bahwa Mahkamah menilai pasal 28 ayat 2 juga pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 merupakan bukti material. Itu tidak pidana yang syarat melindungi akibat tertentu dalam hal ini rasa kepentingan atau permusuhan untuk membuktikan adanya perbuatan pidana. Namun ketidakan data kualitas, tradisi atau substansi informasi yang ada dalam dokumen elektronik dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan penegakan hukum yang seorang akan mengancam kepastian hukum. Walaupun tujuan pasal ini sejalan dengan kepastian negara, ketika menjalani kepentingan kita sendiri kita penyelamatnya harus dibatasi secara ketat agar tidak digunakan sebagai terhadap ekspresi yang sah. Berdasarkan ICC pasal 20 ayat 2 serta panduan dari Jurnal Nomor 34 tentang Plan of Action dan Kementerian Hukum agar menjalankan kemudian ada dapat digunakan jika memenuhi syarat jahat yang akan dari kelompok tertentu dan diskriminasi bernyata serta segera terhadap diskriminasi penggusuran atau kekerasan. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa untuk menjaga keseimbangan antara itu kelompok dan diskriminasi langsung mendistribusikan dalam mentransmisikan informasi elektronik dan untuk dokumen elektronik yang sifatnya langsung mengajak dan memoral lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 harus dimaknai secara bersyarat. Artinya yang berlaku untuk informasi elektronik atau dokumen elektronik dan secara substantif mohon tidak menunjukkan kebencian berbasis identitas dilakukan secara selanjutnya umum yang merupakan hasil nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan. Dan demikian norma tersebut tetap konstitusional semuanya dimaknai secara ketat sebagaimana makna dan dikatanya permohonan pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian. 3.16 menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata norma pasal 23 junto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang ada serta menjamin rasa aman sehingga bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagaimana dilakukan pemohon. Namun, oleh karena amer diputuskan oleh Mahkamah tidak semena-mena itu dimohonkan oleh pemohon sehingga dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk bagian. 3.16 menimbang bahwa terhadap hal lain dan sebelumnya tidak dipertimbangkan berlanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. Konklusi berdasarkan nilai atas fakta dan hukum tersebut di atas
berwenang mengadili permohonan akuo. Partikel 2, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Partikel 3, pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum sebagian. 5. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan frasa orang lain dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan. 3. Menyatakan pasal suatu hal dalam pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. 4. Menyatakan frasa mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu dalam pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai hanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. 5. Memerintahkan pembuat keputusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon selain dan sebagainya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu yang pertama Stefania Niko selaku hakim ketua, Evian Jeddah, Muhammad Febri, Tania Aulia, Fior Firmansyah, Syakila Ayu, dan Syekwana masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 19 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 bulan April tahun 2025 selesai dan diucapkan pukul 9.40 WIB oleh 7 hakim konstitusi yaitu Stefania Niko selaku hakim ketua, Sri Evian Jeddah, Muhammad Febri, Tania Aulia, Fior Firmansyah, Syakila Ayu, dan Syekwana masing-masing sebagai anggota. Dibantu oleh Alfi Setia sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, DPR atau yang terpilih dan Presiden atau yang terpilih. Demikian Bapak Ibu dari pemohon pemerintahan DPR mengucapkan ketetapan dan putusan untuk salinan ketetapan dan putusan selengkapnya akan dikirim melalui email. Setelah mengucapkan ketetapan dan putusan ini selama 3 hari setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih putusannya sudah hadir dan selesai. Sidang telah selesai. Majelis Hakim Konstitusi akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Para pihak dipersilakan meninggalkan ruang persidangan.
Demikian simulasi persidangan perkara nomor 105 dari PUU 22 dari 2024 yang dapat kami tampilkan. Mentari sore di hari Sabtu menjatuhkan hati yang gundah. Sekian dari kelompok 1. Semoga meninggalkan kesan yang indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Saya bisa